tapi dikarenakan semangat bahari orang-orang Nusantara yang menghubungkan antara India dan Cina. Horani menyebutkan bahwa bentuk kapal layar orang Nusantara adalah bentuk kapal layar yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Kapal layar yang bisa diputar haluannya bisa dinaik turunkan dengan sangat fleksibel. Kapal-kapal bentukan Nusantara inilah yang mempengaruhi bentuk-bentuk kapal di India. Bukti ini semakin menguatkan bahwa Nusantara lah yang menciptakan jalur sutra, bukan bangsa Cina. Ungkapan nenek moyang kita seorang pelaut merupakan sebuah rentetan sejarah panjang yang bermula dari kegigihan bangsa kita dalam mengamati dan mengenali lautan yang luas. Archipelago kita juga membuktikan bahwa garis pantai kita merupakan yang terpanjang di dunia dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia yang membentang sepanjang kurang lebih 81.000 km. Pada beberapa daerah di Indonesia, terdapat cerita-cerita kuno yang mengkisahkan bahwa negeri ini pernah berjaya dan memiliki kekuatan maritim yang tangguh serta kehebatan para pelaut kita pada masa lalu. Sejarah menceritakan bahwa Nusantara memasuki zaman keemasan di era awal Kerajaan Kutai, yaitu ketika adanya hubungan dagang antara India dan Cina yang melalui Selat Malaka, dan dari sinilah kemudian bermunculan Kerajaan Hindu. Kebudayaan Nusantara disebut-sebut muncul karena adanya perdagangan antara India dan Cina. Namun jika kita menelaah pada kenyataannya, orang Cina sendiri tidak memiliki semangat bahari yang memadai. Mereka baru bisa membuat kapal yang bisa melayari samudra baru sekitar abad ke-10 saat zaman dinasti Sung. Sebelum itu mereka hanya berlayar di sungai atau berlayar di pesisir dengan kapal-kapal yang sederhana. Sementara India pada masa lalu lebih berorientasi pada kebudayaan darat. Bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang sangat takut pada laut. Bagi tradisi orang India, laut adalah wilayah yang sebaiknya dihindari karena mereka berpikir bahwa puncak gunung sebagai tempat para dewa, dan semakin tinggi mereka berada, maka semakin dekat mereka kepada kebajikan. Sehingga laut sebagai tempat rendah dari dataran dikaitkan dengan dunia bawah sebagai sumber dari hal-hal buruk dan negatif. Dari tradisi ini juga menjadi cerminan bahwa mereka bukan cerminan pelaut seperti orang-orang di Nusantara. Dari kesimpulan ini sebenarnya kebudayaan Nusantara itu tidak muncul karena adanya perdagangan antara India dan Cina, tapi dikarenakan semangat bahari orang-orang Nusantara yang menghubungkan antara India dan Cina. Ini juga disupport oleh Profesor Oliver Walter dalam bukunya berjudul Kemaharajaan Maritim Sriwijaya, yang mengatakan bahwa India dan Cina memiliki sedikit tradisi tentang berlayar. Kapal-kapal mereka hanya digunakan untuk menyusuri pantai dan sungai. Dalam buku ini juga diceritakan dalam hubungan perdagangan melalui laut antara Indonesia ke Cina, juga antara Cina ke India Selatan, serta Persia pada abad ke-5 sampai abad ke-7. Buku ini mengindikasikan juga bahwa bangsa Cina hanya mengenal pengiriman barang oleh orang-orang dari Nusantara. Pada masa dinasti Han pada abad kedua di Cina, diceritakan bahwa orang-orang Jawa sudah terbiasa untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Cina. Sementara di era dinasti Song pada awal abad ke-10 sampai 13, kapal-kapal Jung Cina baru berkembang karena terinspirasi dari kapal-kapal Austronesia atau Nusantara yang telah berdagang ke Cina. Dalam catatan Kunlun and Kunlun Slaves as Buddhists in the Eyes of the Tang Chinese tentang kapal dagang berukuran besar dari Nusantara yang berlabuh di pelabuhan Cina dengan 4 layar sudah dicatat sejak dinasti Han. Dalam buku yang diberi judul Hal-hal Aneh dari Selatan, disebutkan bahwa orang-orang dari selatan itu diberi nama orang-orang Kunlun Po, artinya kapal dari orang Kunlun berkulit gelap, yang datang ke Cina dengan kapal yang sangat modern. Kapal layarnya bisa diputar-putar, dan kapal kayunya yang sangat kuat, yang merupakan kayu jati, yang tak lain adalah endemik dari Jawa.
Kapal-kapal ini juga biasanya dimanfaatkan para peziarah Buddha untuk melakukan perjalanan pulang pergi Cina ke India dan Sri Lanka. Untuk informasi lengkap mengenai Jong Jawa, silakan simak vlog saya sebelumnya. Jika ukuran kapal Portugis yang hilang ini memiliki dimensi panjang 69 sampai 78,3 meter, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa ukuran Jong Jawa diperkirakan memiliki panjang 313,2 sampai 391,5 meter. Di Sri Lanka ada legenda tentang orang-orang suku Naga yang berlayar dengan perahu bercadik satu. Di India sendiri terdapat area bernama Nagaland dan orang-orangnya disebut sebagai orang Naga. Orang Naga ini hidup di timur laut India, menyebar ke perbatasan barat laut Myanmar. Jika dilihat letak geografisnya, suku Naga adalah suku yang tinggal di atas pegunungan. Jadi budaya mereka bukan budaya maritim. Dari sini juga disimpulkan bahwa pelayar suku Naga bukan dari India, merupakan para pelayar dari Nusantara. Dari beberapa bukti ini juga bisa menjelaskan, sesungguhnya yang membangun jalur sutra versi laut itu bukan orang-orang India atau Cina, tapi justru orang-orang Nusantara yang telah menghubungkan kebudayaan mereka berdua, walaupun pada akhirnya Nusantara menyerap tradisi spiritual dari India, dan awal budaya pecinaan juga perlahan secara tidak langsung mulai menyebar di Nusantara. Bukti Nusantara sebagai jalur sutra juga disupport oleh James Hornell, seorang etnografis dari Inggris, yang mengatakan bahwa orang Austronesia atau dari Nusantara sudah berkeliaran dan membangun koloni di Sri Lanka dan India 500 tahun sebelum Masehi. Jejak-jejak mereka ditemukan dalam bentuk lukisan-lukisan kapal bercadik dan kepercayaan orang-orang Sri Lanka tentang keberadaan suku Naga di masa lampau. George F. Horani, seorang ahli sejarah daratan Arab, dalam bukunya Arab Seafaring mengatakan orang-orang Arab sudah mengarungi lautan-lautan di sekitar India sejak sebelum Masehi. Tetapi keberadaan mereka di sana terlambat jika dibanding para pelayar dari Nusantara yang memiliki kapal dan sistem navigasi yang lebih baik. Yang artinya sebelum bangsa Arab mulai berlayar, bangsa Melayu sudah berlayar sampai ke negeri Arab. Horani menyebutkan bahwa bentuk kapal layar orang Nusantara adalah bentuk kapal layar yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Kapal layar yang bisa diputar haluannya bisa dinaik turunkan dengan sangat fleksibel. Kapal-kapal bentukan Nusantara inilah yang memengaruhi bentuk-bentuk kapal di India. Karena letak India merupakan pertemuan antara para pelaut Persia, Arab, Yaman, Mesir, Mesopotamia, beberapa negara Afrika dan sebagainya, menurut buku dari George F. Horani dari Arab Seafaring, Linda Noren Safar dalam bukunya Maritime Southeast Asia to 1500 dan Paul Johnston dalam bukunya The Seacraft of Prehistory menyepakati bahwa kapal layar Nusantara itu diadopsi oleh seluruh negara Eropa dan dunia dari awal abad Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Bukti ini semakin menguatkan bahwa Nusantara lah yang menciptakan jalur sutra, bukan bangsa Cina. Vlog ini tentunya masih bersambung ke part 2. Vlog part 2 akan membahas tentang bukti kehebatan nenek moyang kita yang telah berlayar sampai benua Afrika dan Kepulauan Hawaii. Ikuti vlog selanjutnya masih di channel Angelique Faulina.